Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Quran? Hari ini kita akan menjelajahi sebuah negeri. Negeri yang telah turun cahaya padanya. Sebuah negeri tempat kelahiran manusia yang mulia. Manusia yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita, dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang. Nah, satu-satunya manusia yang bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk seluruh orang-orang yang beriman. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negeri tersebut adalah Arab Saudi. Sedangkan kota tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Mekah Al-Mukarramah. Nah, di sini kita akan bercerita bagaimana kondisi keadaan masyarakat Arab jahiliyah nih sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keyakinannya, bagaimana keyakinan masyarakat Arab jahiliyah, lalu kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab jahiliyah, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah ini. Baik yang buruk, ada juga yang baik. Nah, sahabat Quran mau tahu kisah selengkapnya? Kota Mekah ini didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di kota ini juga terdapat beberapa bangunan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah sumur air Zam-Zam. Nah, sumur ini tidak pernah mengering sampai detik ini. Juga ada bangunan suci yang selalu dikunjungi oleh setiap umat muslim di seluruh dunia, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Kota Mekah ini dahulunya adalah kota yang sangat gersang, kota yang sangat tandus. Bahkan sejauh mata memandang hanya ada padang pasir di sekelilingnya. Tidak ada tanaman sedikit pun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang makin canggih, kota Mekah ini menjadi kota yang tidak lagi gersang. Kita bisa melihat pepohonan di mana-mana. Dan kota Mekah ini menjadi kota yang sangat modern. Paling ramai penduduknya dan berkembang pesat. Kehidupan masyarakat Arab sebelum lahirnya Islam kita kenal dengan zaman jahiliyah atau biasa kita sebut dengan zaman kebodohan atau bisa juga disebut dengan zaman yang gelap gulita. Hal ini disebabkan karena dalam waktu yang lama masyarakat Arab jahiliyah ini tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki ideologi agama dan tidak memiliki tokoh yang dapat membawa mereka ke jalan yang benar. Masa-masa ini disebut dengan Fatrah atau masa kekosongan para nabi. Mereka juga tidak memiliki sistem pemerintahan. Hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum rimba, artinya yang kuat yang berkuasa. Peperangan antara suku sering kali terjadi. Bahkan pertumpahan darah itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Arab. Kaum wanita diperlakukan seperti barang dagangan, bisa diperjualbelikan. Bahkan mereka juga membunuh anak-anak perempuan yang lahir pada saat itu karena mereka malu jika memiliki anak perempuan. Dan para penyair mendendangkan keburukan moral dengan bangganya. Lalu bagaimana dengan keyakinan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu? Sahabat Quran mau tahu? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, orang-orang Arab jahiliyah ini menganut agama Yahudi, ada Nasrani, Majusi, Sobi'ah, dan paganisme. Nah, paganisme itu apa sih? Paganisme itu adalah menyembah berhala. Jadi orang-orang Arab jahiliyah ini menyembah berhala. Ada 4 berhala yang mereka anggap adalah pemimpin para berhala. Nah, 4 berhala ini adalah Hubal, Lata, Manat, dan Uzza. Hubal adalah berhala yang paling besar. Terbuat dari batu akik merah dan berbentuk seperti manusia. Nah, Hubal ini diletakkan di Ka'bah. Ada juga Lata. Nah, Lata ini diletakkan di kota Thaif. Nah, Lata ini adalah berhala yang paling tua. Nah, selain Lata dan Hubal, ada juga Manat. Manat ini terletak di Madinah. Dan yang terakhir adalah berhala Uzza. Uzza diletakkan di negeri Hijaz. Mereka menyembah berhala-berhala ini yang telah mereka buat sendiri. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab jahiliyah juga ada yang menyembah makhluk gaib seperti setan, jin, roh halus, bahkan ada juga yang menyembah matahari,
bintang, dan bulan. Mereka menganggap bintang-bintang ini dapat menentukan arah hidup mereka. Namun tidak semua masyarakat Arab menyembah berhala. Ada beberapa orang yang tidak menyembah berhala seperti Waraqah bin Naufal, Qusaidah, dan lain-lainnya. Nah, mereka ini adalah kelompok orang yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun sayangnya mereka meninggal dunia sebelum lahirnya Islam. Selanjutnya kita akan bercerita tentang kondisi ekonomi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Sahabat Quran mau tahu? Oke. Masyarakat Arab jahiliyah yang tinggal di kota Mekah dan Madinah, mayoritas penduduknya adalah berdagang. Mereka biasa bertransaksi di pasar Ukas. Nah, pasar yang saat itu paling ramai dikunjungi oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nah, pasar ini dibuka setiap bulan haram. Di pasar ini juga tempat bertemunya para ahli pidato dan para ahli puisi. Mereka menunjukkan kebolehannya menyampaikan puisi-puisi mereka. Para penyair juga berlomba-lomba menunjukkan puisi mereka yang paling bagus. Karena bagi mereka, siapa yang dapat menciptakan puisi yang lebih bagus dan disenangi oleh banyak masyarakat akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di antara para penyair-penyair lainnya. Mereka juga biasa berdagang sampai ke luar negeri. Di antaranya ke negeri Syam, Persia, Mesir, dan Habsyi. Selain berdagang, masyarakat Arab jahiliyah saat itu juga ada yang sebagai peternak. Nah, kebanyakan yang menjadi peternak ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau di lembah-lembah yang gersang. Jadi mereka ini hidup berpindah-pindah. Nah, berpindah-pindah ini untuk apa? Untuk mencari sumber air dan rumput untuk ternak mereka. Biasanya mereka disebut dengan suku Arab Baduy. Selain berdagang dan beternak, mata pencaharian masyarakat Arab juga sebagai petani. Mereka biasanya suku Arab yang mendiami lembah yang subur, seperti di daerah Thaif. Hasil pertanian mereka biasanya berupa buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Lalu mereka akan membawa dagangan mereka ke kota Mekah. Dari sekian banyak mata pencaharian masyarakat Arab, perdagangan adalah mata pencaharian yang paling utama untuk masyarakat Arab. Karena masyarakat Arab Quraisy berdagang sepanjang tahun. Pada musim dingin, suku Quraisy berdagang ke selatan, yaitu negeri Yaman. Sedangkan pada musim panas atau musim kemarau nih, suku Quraisy berdagang ke utara, yaitu ke negeri Syam. Seperti yang terkandung di dalam surah Quraisy ayat 1-4. Sahabat Quran, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat Arab zaman jahiliyah. Nah, baik itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Oke, kita simak. Masyarakat Arab saat itu terkenal sangat pemberani. Mereka tidak pantang menyerah, tidak takut apapun, bahkan mereka berani untuk berjalan sendiri di padang pasir yang gersang. Kehidupan mereka sangat keras. Mereka gemar sekali berkelahi hanya karena masalah kecil. Pertumpahan darah di mana-mana, karena itu mereka selalu membawa pedang di pinggang mereka kemanapun mereka pergi. Masyarakat Arab ini senang sekali membanggakan suku atau kabilah mereka. Bahkan masing-masing suku dan kabilah merasa menjadi yang paling terbaik dan ingin berkuasa. Akibatnya sering terjadi peperangan antara suku dan berlangsung selama bertahun-tahun. Masyarakat Arab memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti yang sudah kita singgung tadi di awal ya. Jadi seperti mabuk-mabukan, hidup berfoya-foya, menjadikan perempuan-perempuan itu seperti barang dagangan, bahkan mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Selain itu juga ada percaya kepada tahayul dan membuat persembahan-persembahan untuk berhala. Namun, selain memiliki kebiasaan buruk, masyarakat Arab jahiliyah juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di antaranya adalah masyarakat Arab ini sangat menghormati tamu. Siapapun tamu yang datang pasti mereka akan menjamunya dengan baik. Lalu masyarakat Arab ini dikenal juga dengan sifatnya yang dermawan. Selain itu masyarakat Arab juga dikenal sangat menepati janji. Jadi menepati janji ini buat mereka adalah seperti hutang yang harus dipenuhi. Selain itu mereka juga dikenal sebagai pejuang yang gigih, setia kawan, penjaga harga diri, teguh pendirian, dan dapat dipercaya.
Oke sahabat Quran, demikianlah penjelasan tentang keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Untuk episode selanjutnya, insya Allah kita akan bercerita tentang peristiwa-peristiwa menakjubkan atau peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Jangan lupa di like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji yuk kita ngaji, yuk ngaji yuk belajar ngaji.